sesuatu yang belum divalidasi berarti ya. Ya, iman memang harus seperti itu, Bang. Tanpa divalidasi, kalau kita memang beriman, kita harus percaya. Kalau kita tidak ingin percaya, ya silakan, kan gitu. Namanya iman. Oke. Oke, gak apa-apa. Terus masalahnya? Jadi begini, gini di surah Maryam itu ya, di surah Maryam nomor 33 itu bisa Bang bacakan untuk saya. Surah Maryam ayat 33. 33. Ya. Oh, gini ayatnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Terus? Iya. Tafsiran apanya aja Bang, langsung terjemahannya. Oh, oke. Saya tidak mengerti bahasa Wassalamu Arab. alayya, kesejahteraan bagiku yauma wulidtu, di mana aku telah dilahirkan, wa yauma amutu, dan aku akan mati, wa yauma ub'atsu hayya, dan aku akan dihidupkan kembali. Kan gitu. Sementara di Islam sendiri bahwasanya mengakui bahwasanya sampai hari ini ya, sampai saat ini bahwasanya Nabi Isa itu masih hidup begitu. Ya, betul. Tetapi dari ayat itu aja kita sudah bisa pahami di mana bahwasanya di mana hari aku dilahirkan, di mana hari aku mati, dan di mana hari aku dibangkitkan. Hari aku akan mati, bukan ya, hari bukan mati, akan mati. Hari aku akan mati, hari aku akan dibangkitkan. Berarti kan dia mati, aja, berarti. Dia aja udah hidup, dia aja masih hidup sampai hari ini, kan begitu? Ya kan belum mati berarti, kan lafadznya aku akan mati, belum mati berarti. Ya, yang ingin saya tanyakan ini, matinya kapan? Oh, nanti. Dibangkitkannya kapan? Di hari kiamat. Dibangkitkannya bersama dengan semua orang. Ketika dibangkitkan, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala kedua. Maksud saya gini, matinya karena apa gitu Bang? Matinya karena dicabut nyawanya oleh Allah melalui malaikat Israfil, Israel. Kesalahannya karena? Kok kesalahannya? Emangnya mati butuh kesalahan? Enggak, maksudnya karena apa gitu dicabut nyawanya? Ya karena memang sudah wayai mati, Mas. Gimana sih? Terus dihidupkan kembali untuk apa? Loh, kan memang semua orang dihidupkan kembali dalam Islam. Dipertanggungjawabkan amalnya lah. Gimana sih? Dipertanggungjawabkan amalnya. Iya. Itu Abang validasinya dari mana? Di Al-Quran lah. Di Al-Quran. Abang validasi dari Al-Quran gitu. Berarti kita kembali ke topik utama. Abang memvalidasi dari Al-Quran, ya. Ya. Ini Abang mengetahui ini atau Abang imani saja? Loh, kebenaran di dalam Islam itu melalui 3 cara, Mas. Ini bedanya ya, bedanya Islam dengan Kristen ya. Kalau Kristen kan tidak ada validasi dan tidak ada kebenaran mutlak ya. Kebenaran mutlak itu gak ada di dalam Kristen. Kalau di kita ada. Coba Asbabul ilmi ya, asbabul ilmi itu salah satu. Sebab kita dapat mengetahui sebuah kebenaran itu ada 3 cara. Yang pertama al-hawasus salimah, panca indera yang normal untuk menangkap suatu kabar. Yang kedua adalah al-khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dalam Islam itu melalui 2 validasinya. Yang pertama, khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari seorang nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang kedua adalah khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui oleh orang-orang yang thiqah, orang-orang yang dipercaya kredibilitasnya. Yang ketiga adalah al-aqlu, sesuai dengan akal. Nah, Al-Quran itu adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika Al-Quran berbicara contoh, ketika orang-orang itu sudah dibangkitkan dari alam kubur, di dalam surah Yasin diterangkan, ya wailana man ba'atsana mim marqadina, wahai Tuhan kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Itu ayat surah Yasin itu tentang kebangkitan. Dan nanti setelah dibangkitkan apa yang akan terjadi? Al yauma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana orang-orang akan dipereksekusi tentang amal-amal yang dia lakukan di dunia, dan yang berbicara adalah tangannya, mulutnya nanti dikunci, dan menjadi saksi adalah kakinya tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Semua ada di Al-Quran. Oke, berarti kalau abang selaraskan dengan akal kita sebagai manusia ya, yang punya akal dan pikiran terbatas, bisa nggak abang nalarkan di akal abang Apanya yang dinalar? apa yang disampaikan itu? Loh, kan sudah saya sampaikan barusan. Khobaru Ya, sodik itu. maksud saya masuk nggak ke akal abang gitu? Ya masuk akal lah, kabar dari seorang nabi kok, utusan Ya. Tuhan. Terjangkau nggak di akal abang? Ya terjangkau lah. Pasti Yang gak akan terjangkau terjadi. itu satu dikatakan tiga, tiga dikatakan satu, itu gak masuk akal sama sekali. Pasti akan terjadi. Ya iyalah, mana ada utusan Tuhan mengabarkan sesuatu tidak akan terjadi, itu kan ngawur itu. Tapi nggak ada yang bisa membuktikan, ya kan? Kata siapa ada yang bisa membuktikan? Coba abang tunjukkan satu orang aja yang bisa membuktikan. Lah itu pertanyaannya yang salah bang. Anda bertanya eskatologi, Anda buktikan sekarang. Sama seperti ketika saya mengatakan, coba turunkan Yesus sekarang, saya pengen lihat. Ya saya tidak bisa buktikan. Nah ya sudah, pertanyaan Anda yang salah itu. Masa bab eskatologi diminta sekarang? Ini Anda pernah kuliah gak sih? Ya, justru karena itu bang, makanya kalau kami jujur aja ya, saya tidak mau kita buka-bukaan aja. Kalau kami untuk mengenal Tuhan, kami tidak perlu akal. Karena Mengenal akal Tuhan kami tidak perlu akal. Iya, Keren. Terus butuh karena apa? kenapa begitu? Kalau kita menggunakan akal kita, itu tidak Akhirnya selaras. akal-akalan ya. Enggak, bukan begitu. Akal kita, akal manusia itu tidak setara dengan kebesaran Tuhan. Jadi tidak akan sanggup manusia itu untuk menjangkau kebesaran Tuhan, Bang. Ini bukan tentang menjangkau kebesarannya. Maksudnya Tuhan harus punya dasar pengetahuan agar manusia bisa menangkap siapa yang dia sembah gitu loh. Iya. Kalau itu Masa saya Tuhan setuju. Anda tidak punya konsep, Mas? Sekiranya hamba-hambanya bisa memahami dia nanti gitu loh. Iya. Sekarang saya sudah tanya, saya minta satu ayat saja konsep tentang ketuhanan yang langsung disampaikan oleh Yesus, ada nggak? Gimana? Coba ulangi, Bang. Saya minta satu ayat saja konsep ketuhanan yang langsung disampaikan oleh Yesus, ada nggak? Oh, ada. Coba disebutkan ayatnya. Saya lagi nggak bawa Bible ini ya. Tapi itu ada, Ya, itu banyak sebutin tertulis. aja, nanti saya ada kok. Yang berbahasa Arab saya ada, Bible bahasa Arab ada. Banyak itu yang tertulis. Saya minta satu ayat aja konsep ketuhanan yang langsung disampaikan Yesus. Sebentar. Mm-mm. Tunggu, saya sambil download ya, karena ini. Oke. Yang bertinta merah berarti ya, kan langsung Yesus. Iya. Konsep Sebentar, ketuhanan lo ya. Coba cari deh, Noah. Udah dapat. Sebentar ya, di Yohanes berapa ini? Yohanes berapa? Yohanes Yohanes? 1. Sebentar. Ada Mas Moto di bawah itu. Tak bebel kata Mas Moto. Coba ayat konsep ketuhanan yang langsung Yesus yang menyampaikan. Ini loh konsep ketuhanan cara memahami saya gitu loh.
Ya iya, saya paham maksud abang. Sebentar karena sama saya sambil download gitu. Iya, karena sepertinya Anda sudah mulai ngak-ngangaan itu. Itu nggak Keluar ngangan. oh, jadi ingat di Banten itu. Ada sambil nunggu ngedownload, ya mudah-mudahan pakai akal ya. Akan, sudah, dan yang akan datang gitu. Yang sedang, akan, itu bisa bedain kan ya Noah ya. Sambil dengar nih. Kan tadi Ustadz Wafi mengatakan waktu saya lahir akan mati, wafat, akan dibangkitkan, berarti akan matinya belum mati. Akan dibangkitkannya belum dibangkitkan, udah jelas gitu loh. Masa gitu aja nggak ngerti. Dan itu pertanyaan Anda dari dulu Noah ke Bang Juma nanya itu. Cari yang agak susah gitu. Ustaz diskusi sama gurundaku mau nggak minggu depan? Monggo Mbak Aliteya, saya tunggu. Siapa gurundanya tuh? Sofiatul. Pak Sar. Oh, kalau Sofiatul janganlah. Sudah saya 4 jam sama dia, nggak dijawab, malah marah-marah dia. Iya, boleh Alit ya, nanti di tempat sini boleh, di mana boleh, silakan. Nggak apa-apa, yang penting 2 arah, ada moderatornya. Jadi di Yohanes 5 itu ayat 19 judulnya mengenai kesaksian Yesus tentang dirinya ya. Apa katanya dia? Jadi saya bacakan aja ayat 19 aja, nanti abang bisa baca juga sendiri di rumah ya. Iyalah, masa di gereja saya bacanya gimana sih? Ya nggak ada masalahnya bang ya. Kalau di gereja sama di masjid kan nggak ada salahnya. Yohanes 5 ayat 19 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Kan begitu. Ini mah bukan konsep ketuhanan, Mas. Sebentar. Sampean paham nggak sih konsep ketuhanan maksud saya? Saya paham. Maksudnya Yesus itu menyuruh Yesus itu menyembah apa, menyembah siapa itu maksud abang. Kan saya tahu. Bukan, kan Mas kan menuhankan Mas Yesus sampai kan menuhankan Yesus. Ya. Maksudnya untuk memahami dirinya itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Bagaimana konsep untuk mengenal dirinya? Kalau kita masuk ke Yohanes 5 nomor 19, ini saya baca ya. Fa'ajaba Yesu wa qala lahum. Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, Al-haqqo aqulu lakum, yang benar aku katakan kepada kalian, la yaqdirul ibnu ayya'mala min nafsihi syai'an illa ma yanzurul ab ya'mal. Jadi seorang anak tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kecuali dari seorang ayah. Jadi semuanya kekuatan Yesus itu kan datang dari ayahnya. Lian mahma amila dzaka fa hadza ya'maluhu al-ibnu kadzalik. Jadi apa yang dilakukan Yesus berarti itu adalah hasil instruksi atau sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Itu bukan konsep ketuhanan. Itu justru menunjukkan kalau dia tidak bisa apa-apa dan dia menunggu kekuatan dari sang Bapa. Itu bukan konsep ketuhanan namanya. Kan Muslim dan Noah, ya Bible berbahasa Arab lagi. Ayo Noah. Ayo Ini Noah. Bible Society ini loh, langsung dari Timur Tengah dan Barat ini loh. Ya, tapi saya kan belum selesai, Bang. Iya, yang saya minta itu 1 ayat aja tentang memahami ketuhanan Yesus ini loh. Pernah gak sih diajarin kalau aku ini sebenarnya Tuhan, aku ini sebenarnya begini, cara memahaminya begini loh, gitu loh. Oke. Yohanes berapa tadi nih?
Yohanes 5 ayat 19. Bukan, bukan. Ya, Yohanes 14 ya Bang ya. Oh, pindah sekarang. Yohanes berapa? Jadi Yohanes 14. Yohanes 14. Oke. Ayat berapa, Bang? Oh, ayat 1 sampai ayat 1 perikop lah ini Bang. Itu kan perkataan Yesus. Ayat 1 sampai Wahyu. Enggak, ini 1 perikop sampai ayat iya, sampai ayat 31. Banyak kali. Ya. Gimana itu intinya? Itu banyak sekali nih. Jadi salah satunya contohnya itu ada di ayat 6 Bang ya. Yohanes Ayat 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi begini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi perkataan ini jujur aja, kalau saya sebagai seorang manusia biasa, itu susah untuk saya pahami, tetapi susah juga untuk tidak saya pahami. Makanya perkataan ini di luar akal saya. Tetapi kenapa Masa saya gini aja di luar akal, Mas? Saya bisa loh dengan pakai akal ini. maksudnya di luar akal saya itu melampaui Bang, melampaui akal pemikiran saya sebagai seorang manusia biasa begitu. Maksudnya dari ayat ini yang wow itu apa sih? Saya adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, Tidak ada yang aku sampai kepada adalah- Bapa ya. kecuali melalui aku. Apa sih yang wow gitu loh? Ya, ayat bagi saya ayat ini, bagi kita Kristen ayat ini sangat spesial buat kami Bang. Letaknya di pemahaman yang mana? Perkataan ini sangat spesial. Spesialnya ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi begini, tidak ada seorang pun manusia yang akan datang kepada Sang Pencipta langit dan bumi kalau bukan melalui Yesus. Oke, orang-orang yang taat kepada hukum Musa sampai nggak kepada Bapa? Gimana Bang? Orang yang taat kepada hukum Musa di zaman Musa sampai nggak kepada Bapa? Ya pasti sampai dong Bang. Ya sudah, bukan Yesus saja berarti. Musa juga jalan kebenaran hidup berarti. Karena Yesus ini kan adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Yesus, kapan Yesus menciptakan langit dan bumi? Nah, makanya tadi saya bilang Bang, kalau kita bahas terlalu jauh memang itu apa yang tertulis di kitab Musa dan apa yang tertulis di kitab Injil kanonik atau perjanjian baru juga. Kalau kita sinkronkan dari segi bahasa ya ataupun segi kesamaan bahasa, itu sangat jauh melenceng. Makanya ada ayat Alkitab mengatakan Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia. Coba kita fokus sama ayat tadi itu dulu Bang. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Padahal orang-orang di zaman Musa yang melakukan hukum Taurat juga sampai kepada Bapa. Terus apa spesialnya dengan ayat itu gitu loh? Oh iya, spesial dong Bang. Karena tidak ada satupun seorang pun di muka bumi ini yang mengatakan hal demikian. Nah, buktinya ikut Musa juga sampai ke Bapa kok. Iya, sampai kepada Bapa. Terus bedanya apa dong? Sekiranya konsep ketuhanan gitu loh Mas yang saya minta. Kayak di Islam gini loh Mas, konsep ketuhanan tuh begini. Contoh di dalam Islam Mas, suatu saat orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sif lana robbak." Wahai Muhammad, tolong beritahu kami konsep ketuhanan kamu itu seperti apa, sifat Tuhan kamu itu seperti apa, ciri-ciri Tuhan kamu itu seperti apa Muhammad. Lalu Allah menurunkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu Esa.
Allahus somad, Allah itu tempat kita mengadu selama-lamanya. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Jadi jelas ada pertanyaan dari orang Yahudi tentang konsep ketuhanan, dijawab oleh Allah melalui surah Al-Ikhlas. Kan jelas tuh kalau di Islam. Yang saya minta, Yesus itu menerangkan bahwa dirinya ini memiliki konsep ketuhanan. Tapi konsepnya dari Yesus, jangan dari yang lain gitu loh. Tapi konsepnya dari Yesus, jangan dari yang lain. Di mute dulu Bang Jer. Gitu loh. Lanjut. Jadi kalau di Islam kan jelas tuh Mas Noah. Jadi ada pertanyaan dari orang Yahudi tentang konsep ketuhanan Islam, dijawablah oleh Allah melalui surah Al-Ikhlas. Nah, sekarang saya minta Yesus mengajari murid-muridnya tentang konsep ketuhanan mengenai dirinya. Ada nggak Mas Noah? Oh, kalau mengenai dirinya itu tidak ada, Bang. Loh, terus siapa yang mengajari konsep ketuhanan kayak Tritunggal, Triteos, dan Tri-Tri yang lain itu? Oh, kalau mengenai dirinya itu tidak ada. Jadi kalau istilahnya gini, saya ngerti maksud Abang, tapi tadi pertanyaan Abang kurang lengkap ya. Yang maksud Abang kan kapan Yesus berkata ataupun mengajarkan bahwasanya sembahlah aku, kan begitu, itu maksud Abang gitu kan? Enggak harus seperti itu. Konsep Ya yang saya itulah. tanyain. Itu sama aja, Bang. Enggak sama. Karena mengenai dirinya kalau Abang bilang, mengatakan aku adalah Allah, sembahlah aku, itu kan pengakuan syahadah namanya Bang. Yang saya Iya. tanya konsep ketuhanan. iya, tapi itu sama aja. Karena apa? Itu kan Abang bilang tadi mengenai dirinya. Abang enggak pernah belajar bahasa Indonesia mungkin ya. Karena yang Abang Konsep tanya kan, Bang, bukan pengakuan konsep. dirinya sebagai Tuhan lalu sembahlah dirinya, bukan. Itu kan syahadah nanti, pengakuan itu, persaksian nanti. Ini yang saya tanyakan konsep bahwa Tuhan itu satu, tidak berbentuk, tidak boleh setara dengan yang lain, kemudian tidak boleh beranak dan tidak boleh diperanakkan, tidak boleh berbentuk manusia. Itu kan konsep namanya. Nah, Yesus pernah nggak menerangkan konsep ketuhanan seperti Tritunggal, Triteos, Oneness, dan lain sebagainya? Kalau itu nggak ada itu, Bang. Nggak ada ya. Denom yang maksudnya itu Bang Noah, denomnya. Konsep Pecahan-pecahannya gimana? Abang Noah ini Tritunggal kan? Gimana? Abang Noah Tritunggal kan? Oh, kalau kita Kristen, Bang, sepasti semua itu Tritunggal. Lah, Yesus pernah nggak menerangkan tentang konsep Tritunggal itu, gitu loh maksudnya? Oh iya, ada itu, Bang, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di ayat mana itu? Yesus menerangkan tentang konsep Tritunggal ketuhanan. Bentar ya, saya lihat. Hmm. Di mana letak? Assalamualaikum Mas Moto. Waalaikumsalam Ustaz Wafi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mas Moto. Ini ada, Bang, Thank you. di Matius 28, Matius 28. 28:19 pasti kan? Iya. Nah, iya. Matius 28 ya. 28 ayat berapa Mas Noah? 19, 20 Ayat 19 sampai 20 ya. Fadhabu wa tilmidhu jami'al umam mu'amiduhum bismil abi wa imni wa rihil kudus wa'alimuhum ayyafadhu jami'a ma awsaitukum bihi wa ha ana ma'akum kullal ayyam ilang qidha'id dahr. Mana konsep ketuhannya di sini? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ini ya. Ya, Konsep ketuhanannya mana Mas?
Tapi itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan konsep ketuhanan itu, Mas. Ini paham gak sih konsep ketuhanan? Gimana Mas Moto? Mungkin ada bahasa yang lebih mudah mungkin Mas Moto. Apa ya? Ini malah ini pengajaran namanya, Mas, pengajaran. Anjing Apa ya? Cili. Eki. Ustadz Madu Kuba atau Bang Yans atau Ustadz Unggul atau host dan Mbak Lia, mungkin apa ya bahasa yang lebih mudah ya konsep ketuhanan itu ya? Dasar apa ya? Cikal bakal dijadikannya Yesus sebagai Tuhan itu dari mana? Mungkin gitu. Nah, bisa begitu. Paham, Mas Noah? Gimana Bang? Cikal Ini Mas bakal. Noah ini kayaknya andaikan sekarang kiamat dia baru bangun tidur ini. Oke, Cikal amat dah tidur lagi ya, kata dia gitu. Iya. cikal bakal. Saking malesnya. Cikal bakal Yesus itu dijadikan Tuhan itu gimana gitu loh. Iya, tapi konsepnya yang dari Yesus sendiri gitu loh. Gitu. Kayak Al-Qur'an nih, Al-Qur'an langsung Allah sendiri tuh yang ngajari. Kan saya tadi sudah katakan, ini saya yang nggak ngerti atau abang yang nggak ngerti. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada karena ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui. Nah, Kak, izin minta kursi satu inkah. konsekuensinya itu berarti benar kata Ustadz Wafi, Musa juga jadi Tuhan. Berarti contoh ya, saya punya santri seumpamanya di rumah, saya ngajari Al-Quran ke mereka. Gara-gara saya ngajari Quran, mereka akhirnya paham Allah. Berarti saya Tuhan juga dong. Ya enggak Bang, enggak sama dong. Abang sama sama Yesus itu udah jauh berbeda. Oh iyalah, jauh lah. Segi umur, segi derajat memang nggak sama. Maksudnya kan sama-sama melalui seseorang bisa sampai kepada Tuhan kan gitu intinya. Oh, belum tentu. Karena abang Loh, kan kalau ikut berbicara Musa? dari diri. Karena kan abang kan menyampaikan sama dia kan tuh dari perkataan abang untuk dia membaca Al-Quran, mengajari Al-Quran kan gitu. Kalau orang-orang yang ikut Musa Gimana? sampai ke Tuhan. Ya sampai Bang. Oke. Berarti Musa juga Karena Yesus sendiri kan sudah berkata Pelan. di surat Wahyu yang ditulis oleh Yohanes bahwasanya di surat Wahyu. ya aku ada sebelum Abraham ada. Di mana itu aku ada sebelum Abraham ada itu? Di Wahyu Bang. Di Yohanes kali Bang, bukan Wahyu. Apa bedanya sama hikmat Salomo berarti? Ada sebelum Abraham ada juga. Apa yang di mana itu Bang? Di Amsal lah. Hikmat Salomo, Amsal. Kan sama kan? Iya, Apanya Bang? Amsal berapa? Amsal berapa itu Mas Moto? 20 apa 28 itu? 20 ya? Amsal 8 kali. Assalamualaikum warahmatullahi 8, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif. Amsal 28 ayat berapa Bang? Mohon Satu izin perikop. diem ya. Oke, lanjut. Satu perikop baca itu sampai Wahyu itu sudah. Masa Mas Noah tidak pernah dengar hikmah Salomo? Iya, tapi maksudnya kan ada ayat tertentunya yang Ya. langsung ke intinya gitu. Ya, coba baca Amsal 8. Amsal 8 atau 28? 8. 8. Dari ya 823 lah paling poinnya itu. Iya.
22 Atau 2223 lah. Amsal 8 2223. atau itu siapa itu Mas Moto? Melkisedek. Melkisedek ya. Iya. Melkisedek juga Alfa dan Omega kan? Apa bedanya sama Yesus berarti kan sama saja punya kekuatan yang kayak gitu juga. Oh ini lebih hebat ini. Itu kan nanggung dari Ibrahim ini. 23-nya aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Waduh. Wah, itu hikmah Salomo itu loh, keren itu. Iya. Kalah Yesus itu. Sakti Itu Mandraguna. Avatar The Legend of Aang itu. Aku Alfa dan Indomaret katanya itu. Jangan gitu Aku Alfa dan Maret. Kayak kemarin Mas Moto, ada teman saya nanya, siapa bola yang menang? Bayer apa Munchen katanya. Loh. Kok gini pertanyaannya katanya? Bayer apa Munchen tadi malam yang menang katanya. Apanya orang ini? Nanya aja salah gitu loh. Manchester apa United? Bayer apa Munchen katanya. Berarti sama aja kayak nanya ke teman-teman Kristen ya, siapa Tuhanmu? Yesus apa Kristus? Gitu ya. Gimana, udah dapat belum, Noah? Di mana letak hati? Noah ini nggak nuhanin Yesus kan ya? Hampir Ustaz, hampir. Oh hampir. Ini lagi diobatin dulu bentar. Sadalif. Dia nggak nuhanin Yesus, dia cuma nuhanin anaknya Maria. Nah, sama tuh kayak Bayer apa Munchen tadi tuh. Noah, jangan karena pertanyaan kamu malah jadi mengimani. Justru kamu sudah tidak meyakini, gimana sih? Tuh Bang Jerry, siapa tahu mau dibantu. Masa Untuk mau kawan kamu itu, kawan kamu siapa tahu mau dibantu. Bang Jer, monitor, siapa tahu mau dibantu, silakan. Jangan berubah pikiran lah. Iya bang. Nah gitu dong. Gantian Mas inspirasi Ustaz Alif atau Mas Moto besarin gantian. Saya Ya, mau Ustaz rokok Alif dulu. aja. Kita lanjut ya tadi. Ayo moto lah yang dari tadi. Lanjut. Enggak, Ustaz Alif aja. Saya mau rokokan dulu. Siap. Selalu. Jadi saya lawan Bang Moto nih. Iya. Bener tadi Moto yang gede. Enggak, Ustaz Alif aja biar saya enggak